Beshem Ha'af Ben Veruah HaKodesh Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Shalom semuanya. Malam ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan. Saya beri judul Sulit Mengapresiasi Orang Dekat. Biasanya kalau kita itu sudah dekat dengan seseorang, entah itu keluarga, entah itu teman, kita kadang-kadang lupa untuk bicara sekedar terima kasih saja, ya. Dan sebenarnya bicara mengenai terima kasih itu sangat penting sekali. Misalnya gini, ketika Anda memuji, ketika Anda berterima kasih, sebenarnya Anda sedang belajar tentang kerendahan hati. Nah, ketika Anda mengapresiasi pekerjaan dari orang lain, Anda sedang belajar rendah hati. Ketika Anda bicara terima kasih kepada seorang pelayan, di situ pun kita sedang belajar untuk rendah hati. Maka pujian, terima kasih yang kita ungkapkan atas dasar cinta dan kasih, tentu saja itu melatih kita untuk selalu menjadi rendah hati. Nah, sekedar bicara thank you, terima kasih, dan interaksi sesama, hanya berkata hello, halo, apa kabar? Simpel saja, itu semuanya melatih kita untuk menjadi rendah hati. Di media sosial, misalnya kita mengenal pegawai kita atau yang lebih rendah dari kita, jemaat atau teman dari anak-anak kita. Kita ngasih sekedar apresiasi, ngasih like. Itu pun juga cara kita untuk mengungkapkan kerendah hatian kita. Kita mencoba untuk selalu menyapa orang lain, walaupun itu hanya dari media sosial. Semuanya itu melatih kita untuk rendah hati. Apabila kita itu sebagai seorang pimpinan di satu perusahaan atau di kantor, jangan lupa kita selalu memberikan satu apresiasi apabila bawahan kita itu melakukan pekerjaan yang baik atau melakukan effort yang lebih baik dari temannya misalnya. Hanya bicara terima kasih, kerjaanmu bagus loh, hebat kamu. Nanti makin latihan ya, makin maju. Nah, pujian-pujian semacam itu juga melatih kita untuk selalu rendah hati. Nah, siapa sih yang patut untuk kita berikan apresiasi? Ya, bisa pegawai yang memberikan kontribusi pada kantor atau perusahaan yang kita pimpin, atau seorang staf yang melakukan tanggung jawab yang melebihi dari apa yang seharusnya, atau mungkin rekanan, atau mungkin agen. Siapapun yang memberikan benefit kepada kita, jangan lupa kita untuk mengapresiasi. Nah, itu semua adalah bentuk untuk berlatih rendah hati. Good job! Hebat sekali kamu, kerjanya bagus. Terima kasih ya. Simple. Semuanya itu juga menyenangkan yang mendengar, juga melatih kita untuk selalu mensyukuri apa yang orang lain sudah berbuat bagi kita. Keep up the good working. Great job. Much appreciate. Well done. Thank you. Terima kasih. Kamu sudah melakukan hal yang baik. Nah, itu semua penting bagi kita untuk melakukan interaksi. Nah, biasanya kita kalau sama orang yang sudah dekat, dimasakin sama orang tua kita, hanya untuk bicara terima kasih Ma, sudah bikinkan aku nasi goreng. Cuman begitu saja. Kadang-kadang anak-anak kita itu juga lupa. Nah, kita pun juga lupa kadang-kadang kalau anak-anak kita itu melakukan hal-hal yang baik atau melakukan sesuatu yang patut untuk diapresiasi. Nah, biasanya juga suami istri juga lupa untuk memberikan apresiasi kepada pasangannya masing-masing. You are awesome. Nah, itu bisa juga kita ungkapkan kepada anak kita. Nah, bukannya sebagai mama itu ngomel terus. Tetapi ketika anak itu melakukan hal yang baik, kita harus juga memberikan satu apresiasi. Nah, inilah yang biasanya kita lupa untuk mengungkapkan terima kasih kepada orang-orang di rumah kita sendiri. Karena udah terbiasa, ngapain sih pakai terima kasih? Nah, tapi justru ini adalah sangat penting. Karena bagaimanapun, ungkapan keramah tamahan
itu mengeratkan kita dalam hubungan kita masing-masing. Jadi ungkapan terima kasih dari kita itu menyenangkan setiap orang yang membantu kita. Nah, ini adalah satu ungkapan yang sederhana tapi sering kita lupa. Ya, semua orang juga tahu kalau ada orang ngasih effort gitu, kita harus bilang terima kasih. Semua juga tahu, tapi kita sendiri kadang-kadang lupa bahwa ada magic word. Please, thank you, excuse me, I'm sorry, you're welcome, good morning, terima kasih, selamat pagi. Sederhana, tapi ini sering tidak dilakukan. Dan apabila kita melihat ada orang yang lebih rendah dari kita melakukan sesuatu yang lebih hebat dari kita, nah biasanya yang lebih tinggi ini nggak mau untuk mengadmit, bilang, kamu hebat loh, maju terus ya. Nah, itu pun sulit untuk dilakukan oleh seorang bos misalnya, atau seorang pimpinan kepada anak buahnya yang melakukan hal yang lebih baik dari dirinya. Nah, ini yang biasanya kita menjadi sulit mengapresiasi orang dekat. Nah, misalnya kalau kita menjadi pimpinan dari suatu persekutuan, nah anggota kita posting tentang effortnya gitu, kita kasih like, just kasih like aja. Itu akan menyenangkan bagi orang-orang yang kita gembalakan misalnya. Dan itu wujud bagi kita untuk berinteraksi dengan siapapun yang dekat dengan kita. Ya. Dan mengapresiasi orang dekat justru inilah yang biasanya dilupakan. Nah, saya akan membuka satu firman Tuhan yaitu dalam Matius 13 ayat 54 sampai 58. Enggak usah kita ya. Yesus saja itu effortnya itu juga enggak diapresiasi orang-orang sekampungnya ya. Jadi ayat 54. Setibanya di tempat asalnya Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya itu perempuan semuanya ada bersama kita? Dari mana diperolehnya semuanya itu? Nah, orang sekampungnya ada yang menjadi hebat kayak begini, malah orang sekampungnya itu kecewa. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kecewanya kenapa? Gara-gara orang sekampung yang lebih hebat. Cuman itu aja simpel, ya. Maka Tuhan Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempatnya sendiri dan di rumahnya. Nah, jadi kadang-kadang kita berada di suatu tempat dan kita melakukan effort dan kemudian atasan kita misalnya tidak bisa melihat apa yang sudah kita lakukan dan orang melihatnya itu ini baik. Tetapi atasan kita bilang, masih susah untuk admit kalau kamu hebat gitu misalnya. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan hal ini, Anda nggak usah kecil hati, nggak usah kita. Yesus saja diperlakukan demikian, bukan? Ya. Apa salahnya Yesus mengajar? Apa salahnya Yesus melakukan mukjizat? Nggak ada salahnya. Yang jadi salahnya itu apa? Karena lu, teman sekampung gue, itu kan anaknya tukang kayu. Bukan anak pembesar, kok dia bisa begini? Nah, ada kecemburuan. Nah, kecemburuan ini biasanya yang menimpa orang-orang yang merasa dirinya lebih tinggi. Nah, jadi sulit untuk mengapresiasi orang dekat justru. Jadi kadang-kadang ketika kita melihat, nggak usah orang lain, kita hadapkan kita sendiri saja deh. Gitu. Misalnya ada orang yang kita anggap kayaknya orang ini biasa-biasa aja, tapi kok tiba-tiba dia punya pencapaian yang amat luar biasa. Gitu. Kadang-kadang kita karena cemburu, saya nggak bilang orang lain, saya pun juga demikian. Kok dia bisa begitu sih? Nah, ketika saya mempertanyakan itu, saya diperhadapkan dengan firman tadi, bahwa orang sekampung Yesus itu kadang-kadang nggak bisa melihat kehebatan Yesus sendiri, gara-gara
orang sekampungnya doang. Very simple. Bahkan orang-orang yang merasa dirinya lebih tinggi kemudian menghambat pekerjaan orang-orang yang sedang menanjak karirnya ini seperti ini. Ini juga menjadi satu perenungan bagi kita. Apakah kita termasuk orang-orang seperti yang dari tempat asal Yesus Kristus yang di Nazaret ini? Kemudian saya mau bercerita tentang sejarah orang Israel. Nah, orang Israel itu punya 12 suku. Dan 12 suku itu berasal dari putra-putranya Yakub. Nah, 12 suku-suku ini itu menjadi suatu kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kukatakan kepada orang Israel. Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Nah, ada berapa suku-suku orang Israel? Suku-suku orang Israel itu ada 12. Ya, ada Ruben, ada Dan, Benyamin, Asher, Yusuf, dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba kita membaca Alkitab, kenapa suku Israel itu bukan 12 lagi, tetapi berjumlah 13. Kok bisa? Ini bisa karena Yakub memberikan hak kesulungan kepada Yusuf. Yusuf di sini memiliki 2 putra, yaitu Efraim dan Manasye. Nah, sebenarnya yang putra pertamanya itu adalah Manasye dan kemudian Efraim. Tetapi Yakub memilih Efraim sebagai putra sulung. Jadi seperti ini. Putra sulung dari Yakub itu sebenarnya Ruben. Tetapi yang mendapatkan hak kesulungan adalah Yusuf. Kenapa Yusuf diberi hak kesulungan oleh bapaknya? Karena Yusuf di sini memiliki satu effort yang besar bagi keluarganya. Jadi dia berjasa ketika keluarganya itu menderita kelaparan dan mereka harus meminta gandum di Mesir. Jadi karena Yusuf ini yang juga mengayomi keluarga Israel ketika mereka tinggal di Goshen, maka ketika menjelang kematiannya, bapaknya ini memberikan hak kesulungan bagi Yusuf. Jadi dalam budaya orang Israel, hak kesulungan itu tidak selalu diberikan kepada putra yang pertama lahir, tetapi bisa dari hak prerogatif bapaknya, saya mau ngasih hak kesulungan ini kepada Yusuf. Bisa, ya. Nah, maka suku-suku Israel itu menjadi 13 karena Yusuf memiliki berkat 2 bagian yang diberikan kepada putranya, dan Efraim dan Manasye ini diberi kedudukan yang sama dengan para pamannya. Jadi Efraim dan Manasye ini adalah suku dari Yusuf. Nah, jadilah suku-suku Israel menjadi 13. Nah, dari 13 suku-suku ini ada satu suku yang dikhususkan, yaitu Lewi. Karena Lewi ini melayani di kemah suci, maka Lewi tidak mendapatkan bagian tanah. Itulah sebabnya Lewi itu kehidupannya ditopang oleh 12 suku-suku Israel lainnya yang mereka itu memberikan persepuluhan untuk diberikan kepada Lewi karena Lewi tidak memiliki pusaka tanah. Nah, karena kerjaannya itu hanya mengurusi kemah suci saja. Nah, jadi ada satu yang menarik bahwa Yakub itu memilih Yusuf sebagai putra yang sulung. Hak kesulungan diberikan kepada Yusuf. Tetapi ada yang aneh, bahwa ternyata Yakub memberikan tongkat kerajaan itu bukan kepada Yusuf, tapi kepada Yehuda. Itulah nantinya Anda akan tahu kenapa Mesias itu lahir dari suku Yehuda, dari keturunan Daud. Pemilihan atas Daud dan keturunannya ini menjadi garis mesianik. Jadi di sini kita sedang belajar sejarahnya orang Israel. Jadi 12 suku yang lain kecuali Lewi, semuanya mendapatkan hak tanah. Dan siapakah yang membagi-bagi tanah ini? Waktu itu pemimpinnya adalah Yosua. Dan Yosua ini, dia berasal dari suku Efraim. Nah, betul, karena Efraim, putra dari Yusuf yang memiliki hak kesulungan, dan hak kesulungan itu diberikan kepada Efraim. Maka ketika Yosua memimpin Israel untuk masuk ke tanah perjanjian dan di situ
Yosua entitled untuk membagi-bagi tanah kepada 12 suku Israel kecuali Lewi. Kita lihat di sini bahwa suku Efraim mendapat satu privilege menjadi yang terutama di antara suku-suku Israel. Karena siapa? Karena Yosua yang membawa masuk orang-orang Israel itu ke tanah perjanjian. Jadi kita sudah tahu sekarang bahwa Yusuf mendapat hak kesulungan dan dia mendapat dua bagian berkat diberikan kepada putranya yaitu Efraim dan Manasye. Bagaimana Yusuf mendapatkan hak kesulungan? Nanti Anda baca di rumah dalam Kejadian 48 ayat 3. Dan bagaimana Efraim mendapat hak kesulungan dari Manasye? Nanti Anda bisa membaca sendiri dalam Kejadian 48 ayat 17 sampai 20. Nah, yang aneh di sini, Yakub dia memiliki satu karunia kenabian bahwa tongkat kerajaan tidak diberikan kepada suku-suku Yusuf, tetapi dia memberikannya kepada suku Yehuda. Itulah sebabnya nanti garis kerajaan, garis mesianik itu diberikan kepada Yehuda dan Sang Mesias itu lahir dari suku Yehuda. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda maupun lambang pemerintahan di antara kakinya sampai dia datang, sampai Silo datang. Maka kepadanya akan takluk segala bangsa-bangsa. Kejadian 49 ayat 10. Jadi kenapa Sang Mesias itu disebut sebagai anak Daud? Karena Yehuda itu mendapatkan tongkat kerajaan yang nggak akan berlalu. Kejadian 49 ayat 10. Itulah sebabnya di masa kemudian ada konflik antara orang Samaria, yang dimana orang Samaria ini adalah sisa-sisa dari Israel Utara, dan kemudian mereka adalah suku campuran antara Efraim atau Manasye, yang kemudian sudah berkawin campur dengan orang-orang yang di Asyur. Dan ketika bertemu dengan perempuan Samaria itu, Yesus Kristus kembali meneguhkan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, ini termasuk untuk mengingatkan kepada orang-orang di Israel Utara bahwa tongkat kerajaan itu nggak akan beranjak dari suku Yehuda. Ya, jadi sekarang kita tahu di sini. Nah, sekarang balik lagi. Ketika orang Israel itu dari padang gurun masuk ke tanah perjanjian dipimpin oleh Yosua, masuk ke tanah perjanjian, dan Yosua ini adalah Efraim, yang dimana Efraim itu adalah suku yang mendapat hak kesulungan. Nah, jadi di sini dengan sendirinya orang-orang dari suku Efraim itu merasa dirinya lebih superior daripada suku-suku yang lain. Tetapi kemudian kita masuk dalam masa zaman hakim-hakim, yang dimana pada zaman hakim-hakim ini tidak ada raja. Pada zaman hakim-hakim ini terjadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menjadi perenungan bagi kita, yang sepertinya itu terjadi sesuatu hal yang bukan orang beragama banget sih. Sampai ada bunuh-bunuhan, sampai ada mutilasi dan seterusnya. Tetapi ini tetap menjadi bagian dari Alkitab kita, yang dari kisah-kisah yang dicatat di dalam kitab Hakim-Hakim ini kita dapat mempelajari tentang apa itu kehidupan. Kita akan belajar dari kitab Hakim-Hakim ini. Anda lihat di sini bahwa Yosua menempatkan, misalnya di sini ada Efraim di daerah di atasnya Benyamin, yaitu di atasnya Yerusalem di utara, kemudian ada Manasye. Anda lihat di sini ada Efraim, ada Manasye di sini. Isakar di sini, dan di sini, kemudian ada Gad di sini, Ruben di sini. Anda tahu di sini bagian dari Manasye cuma segini pada awalnya, Efraim di sini, karena memang dibagi sama rata. Tetapi dalam kehidupan setelahnya, Efraim ini merasa tersaingi oleh saudaranya sendiri, yaitu siapa? Manasye. Daerah Efraim ini adalah daerah yang sangat subur sekali. Tetapi dia menginginkan daerah yang sudah dikuasai oleh adiknya itu, yaitu siapa? Manasye tadi. Kenapa dia menginginkan superioritas itu? Karena memang Tuhan sendiri juga mengukuhkan bahwa Efraim adalah putra sulung dari Elohim orang Israel itu. Jadi karena ada kesombongan ini, merasa superior daripada suku-suku yang lain,
Maka Efraim ini kayaknya harus dihormati seperti orang-orang Israel lainnya itu masuk ke dalam tanah perjanjian dan mereka semua menghormati Yosua. Setelah itu, pada masa-masa kemudian, ternyata Efraim ini daerahnya itu tetap segini. Nah, Anda lihat di sini, ya. Kemudian daerahnya Manasye ini lebih gede. Anda lihat di sini, nah, daerahnya gede banget di sini. Manasye di sini. Efraimnya sedikit. Dia merasa adalah suku yang terutama. Tapi adiknya kok lebih gede. Bahkan memperluas di utara di sini. Di Transyordan di sini. Wow. Dan bahkan kemudian, di kemudian hari, Manasye ini berhasil menyatukan suku-suku yang lain sampai ke Ruben di sini. Sampai ke Gad. Nah, jadi daerahnya Manasye ini gede banget. Dan ketika daerah Manasye ini gede banget, Efraim ini menjadi cemburu. Kok kamu lebih hebat? Kan aku yang sulung. Kamu nggak dapat gelar kesulungan, aku yang dapat gelar kesulungan. Kok bisa suku-suku yang lain kumpul sama kamu? Enggak deh, gitu kayaknya begitu ya. Jadi ada semacam kecemburuan di situ. Daerah Gilead ini yang luas ini dicemburui oleh kakaknya sendiri. Dan waktu itu ada Gideon. Gideon ini adalah pemimpin dari suku Manasye itu. Gideon ini adalah seorang panglima yang luar biasa. Dia banyak sekali menang melawan bangsa-bangsa di luar Israel. Ketika Gideon ini mendapat serangan dari bangsa-bangsa di sekitarnya, Efraim ini kayaknya itu berharap supaya Manasye ini semoga dia kalah, menang. Tapi kemudian Gideon ini juga tahu, oh iya ada kakakku. Nah kemudian Gideon ini ketika di tengah-tengah peperangan itu ngundang orang Efraim, yuk ikut berperang bersama kami untuk melawan orang-orang Midian dan orang-orang bangsa-bangsa lain. Pada saat itu Efraim ini marah-marah. Kenapa kamu nggak melibatkan kami sejak mulanya? Padahal dulunya dia itu mudah-mudahan Manasye itu kalah. Nah ya, jadi kenapa dia berpikir seperti itu? Karena dia cemburu. Nah, sewaktu Gideon ini meminta Efraim itu juga turut berperang bersama dia untuk menyempurnakan kemenangan itu, orang Efraim ini menunjukkan ketersinggungannya. Kok nggak dulu-dulu ngajak kami? Nah, ini padahal ini cuman apa ya, kalau orang Jawa bilang itu abang-abang lambe. Dia sebenarnya menginginkan kesalahan dari orang Manasye itu atau orang Gilead itu. Di masa kemudian ada seorang pemimpin dari golongan orang Gilead itu yang namanya Yeftah. Nah, bahasa Ibrani-nya itu Iftah. Nah, Iftah ini adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa dan dia anak perempuan sundal, ya. Dan ayah Yeftah adalah seorang Gilead. Nah, siapa itu Gilead? Gilead adalah nama dari cucu Manasye. Jadi dia dari suku Manasye. Iftah atau Yeftah ini adalah seorang pemimpin atau panglima yang sangat luar biasa sekali. Lagi-lagi, dia itu selalu menang ketika bangsa-bangsa di sekitar Israel itu menyerang Manasye ini. Nah, ketika suku Manasye ini selalu menang di antara bangsa-bangsa di sekitarnya ini membuat lagi-lagi membuat orang Efraim itu nggak suka. Jadi bukan ikut bahagia atas kemenangan itu, Efraim malah tersinggung. Bukan karena tidak diberi kesempatan untuk membantu, karena tidak bisa ikut serta dalam kesuksesan itu. Nah, Efraim ini merasa superior ini iri atas kemenangan Gilead. Namun tak cukup di situ saja, secara arogan mereka mengancam membakar rumahnya Iftah tadi, berikut rumahnya dan seluruh isinya. Maka kemudian marahlah Iftah ini, dikerahkan orang Efraim, lalu mereka bergerak ke arah Zavon dan mereka berkata kepada Iftah, mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami membakar rumahmu bersama-sama dengan kamu. Nah, jadi pura-puranya itu kamu sih nggak ngajak kami. Maka kami harus membakar kamu dan rumah kamu. Kamu nggak menghormati
kami sebagai orang Efraim sebagai pemimpin atau sebagai pemegang hak kesulungan dari Israel itu. Tetapi Iftah menjawab kepada mereka, aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu kami memanggil kamu, tapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika aku lihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Tanggapan Iftah ini beda dengan tanggapan Gideon tadi. Kalau Gideon tadi ketika Efraim kakaknya ini marah, suku kakaknya ini marah, Iftah ini dia nggak mau untuk tunduk kepada Efraim. Nah, bahkan kemudian terjadi perang saudara antara orang Efraim melawan orang Manasye atau orang Gilead. Yang dimana Gilead itu adalah gabungan dari suku-suku, ada Ruben, ada Gad, ada Manasye yang sudah menjadi besar itu. Kemudian Iftah mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim, dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim. Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim itu ada yang lari ya, dari kepungan itu ke Transyordan, menyeberangi sungai Yordan, maka orang Gilead berkata kepadanya, orang Efraimkah engkau? Maka jika ia menjawab bukan, nah, maka mereka akan bertanya kepadanya, coba sih kamu ucapkan, bisa nggak ngomong Shibolet, ya, Shibolet. Kalau dia mengucapkan Sibolet, jadi Anda bisa tahu Shibolet dan Sibolet. Kalau dia nggak bisa ngomong Shibolet, Syeh, berarti dia orang Efraim. Nah, seperti kalau orang Jawa di sini sebagian, mereka nggak bisa ngomong Indonesia, tapi mereka ngomongnya apa? Indonesia. Gitu kan. Nah, jadi kalau dia ngomongnya Indonesia, wah ini orang Jawa nih. Zaman dahulu juga gitu. Jadi orang Efraim ini dia nggak bisa ngomong Shibolet, tetapi dia bisanya ngomong Sibolet. Jadi nggak bisa bilang syeh di situ. Nah, kalau ketahuan kalau dia itu nggak bisa bilang syeh, ngomongnya tapi Sibolet, dia langsung ditebas dan mati. Pada saat itu, orang yang lari ke Transyordan, menyeberangi sungai Yordan itu, kalau ketahuan bahwa dia adalah pelarian dari golongan Efraim, gara-gara nggak bisa ngomong Shibolet, tapi cuma bisa ngomongnya Sibolet, mereka mati, langsung dibunuh. Dan Anda bayangkan, gara-gara perang saudara ini, ada berapa orang mati? Ada 42.000 orang mati. Ya, jangan dihitung hari ini. Kalau hari ini penduduk dunia itu banyak. Tapi pada zaman dahulu, 42.000 itu banyak banget. Jadi ini adalah suatu kesalahpahaman, suatu arogansi yang sangat luar biasa. Perang saudara menewaskan 42.000 orang gara-gara cuman kamu orang Efraim atau bukan? Kalau kamu memang orang Manasye atau orang Gilead, kamu bisa nggak ngomong Shibolet? Maka mereka berkata kepadanya, coba katakan dulu Shibolet. Jika ia berkata Sibolet, nah Anda lihat di sini ada she di sini, Shibolet. Kalau dia bilang Sibolet, ya, jadi tidak dapat mengucapkan secara tepat dan mereka menangkap dia lalu menyembelihnya. Di tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu tewaslah 42.000 orang. Ada perbedaan kalau dalam bahasa Ibrani itu shin di sini dan di sini samek. Shibolet dan Sibolet. Cuma itu saja. Gara-gara nggak bisa ngomong, mati deh. Nah, jadi betapa banyak orang mati di pinggir sungai itu. Gara-gara cuman pengucapan kata saja. Dan ini sebenarnya nggak harus ada dong. Perang saudara. Saudara sendiri, sebangsa. Cuman beda suku saja. Betapa banyak orang mati di pinggir sungai itu, sebenarnya hari ini nggak perlu juga. Kenapa hari ini terjadi?
Karena arogansi. Karena nggak bisa mengapresiasi orang yang dianggap lebih rendah itu. Suku yang dianggap lebih rendah itu. Jadi apa di sini? Sebenarnya itu apa sih? Bukan cuma nggak bisa memberikan apresiasi. Intinya adalah iri hati. Anda tahu 10 hukum Tuhan, ya, 10 firman itu. Firman ke-10 apa? Yang terakhir. Kalau ditaruh yang terakhir itu berarti yang paling penting. Nah, firman ke-10 itu apa? Jangan mengingini. Nah, kenapa? Gara-gara mengingini, itulah yang biasanya membawa orang untuk berdosa. Gara-gara pingin kaya jadi korupsi. Gara-gara ingin istri tetangga jadi selingkuh. Ya kan? Gara-gara ingin mobil orang lain jadi mencuri. Jangan ingin. Adam dan istrinya, dosanya itu gara-gara apa sih? Gara-gara ingin juga. Ingin seperti apa? Ingin seperti Allah. Dan karena ingin, itulah yang membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Karena Efraim ingin kehebatan dari Manasye. Ada iri hati, terjadilah perang saudara. Kita harus mengingat apa yang ditulis dalam tulisan dari Rasul Paulus, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Kita itu biasa kalau lihat orang menangis, apalagi perempuan melihat saudaranya menangis, dia ikut nangis, ketularan menangis. Tapi kadang-kadang ada yang susah untuk kita lakukan. Ketika kita bersukacita melihat kesuksesan saudara kita. Ketika kita melihat kesuksesan tetangga kita punya mobil baru. Bersukacita dengan orang yang bersukacita ini kadang-kadang susah loh. Menangis dengan orang yang menangis, oke. Kadang-kadang orang lebih bisa di situ. Ketika melihat kesuksesan orang lain, iblis itu bisa bekerja dari situ. Nah, makanya 10 firman yang ke-10 ditulis apa? Jangan mengingini. Karena justru untuk bersukacita dengan orang yang bersukacita ini justru sulit bagi kita. Kenapa? Karena ada perasaan ingin dan itu menyebabkan orang iri hati. Iri hatinya Efraim menyebabkan kematian pada suku itu berapa? 42.000. Ada tragedi Shibolet dan Sibolet. Simple. Perang saudara yang dipicu oleh karena kesalahpahaman dan iri hati itu memakan korban yang sangat luar biasa. Nah, apa pentingnya cerita tragis ini ditulis? Kenapa sih cerita tragis ini ditulis? Karena bangsa Israel adalah cerminan dari bangsa-bangsa di dunia. Apa yang terjadi pada bangsa Israel itu terjadi juga pada kita. Dan kita pun juga mengalami kasus-kasus yang serupa. Demikian juga ada di Indonesia. Kalau Anda seumur dengan saya, kalau misalnya Jonathan atau Jason ya masih kecil waktu itu, tahun 2001, mungkin nggak ingat, tapi Pak Henok pasti ingat apa yang terjadi pada kerusuhan di Sampit. Nah, di situ ada kerusuhan antara suku Dayak, suku Jawa, dan suku Madura di situ. Nah, pada tahun 2001 itu ada konflik SARA di Sampit. Nah, orang Dayak ini merasa terusik dengan arogansi atau mungkin kesewenang-wenangan dari suku Madura yang tinggal di situ. Karena pada zaman dahulu Pak Harto itu punya program untuk transmigrasi dan orang dari Madura ini banyak transmigrasi ke Kalimantan di Sampit dan juga sebagian orang Jawa. Nah, ada konflik antar suku antara orang Dayak, suku Dayak dengan suku Madura. Nah, pada saat itu untuk membedakan orang Jawa dengan orang Madura ini sulit. Pakaiannya sama, tampangnya sama, tetapi cara ngomongnya saja yang berbeda. Nah, pada saat kerusuhan itu, bagaimana cara untuk mencirikan ini orang Jawa atau ini orang Madura gitu? Mereka caranya itu begini, ketika mereka menangkapi orang-orang yang kira-kira mukanya itu kayak orang Jawa, karena orang Dayak itu kulitnya lebih kuning, yang orang Jawa atau orang Madura ini kulitnya lebih coklat. Nah, ketika ketemu orang-orang yang ini Jawa apa Madura?
Mereka kasih tesnya itu begini. Suruh ngitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau dia ngomongnya 10, berarti dia orang Jawa, nggak dibunuh. Begitu dia ngomong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi ada 10, kalau 10 itu orang Jawa yang ngomong, Jawa Timur. 10 itu orang Madura, dibunuhlah orang Madura itu. Dan banyak sekali orang-orang yang mati gara-gara salah ngomong. Ada kejadian seperti salah ucap, seperti kejadian Sibolet dan Shibolet dalam Hakim-Hakim pasal 12 itu. Hal ini pula terjadi di Indonesia. Jadi itulah sebabnya ada seorang filsuf yang sangat luar biasa yang baru meninggal pada tahun 2004, dia namanya Jacques Derrida. Bahwa kesewenang-wenangan gara-gara salah ucap ini, bahwa Shibolet dan Sibolet yang menjadi password dan pass not word dalam suatu diskriminasi masyarakat, suatu tanda linguistik untuk membedakan kelompok kami dan kelompok mereka, menjadi penanda in group dan out group, menjadi simbol kewenang-wenangan, menjadi diskriminatif, menentukan sekaligus memecah-mecahkan. Nah, tragedi Shibolet ini kenapa sih sampai ada? Simpel saja. Nggak bisa mengapresiasi. Nah, hati-hati. Gereja Tuhan itu juga bisa masuk ke dalam tragedi Shibolet dan Sibolet. Misalnya, kalau ngomongnya berkat terus, pasti dia orang karismatik. Kalau ngomongnya sola scriptura terus, pasti itu dia orang reform gitu misalnya. Jadi gara-gara ucapan-ucapan itu bisa mengidentifikasi you are in my group atau bukan, in group atau out group. Nah, perpecahan semacam ini itu selalu terjadi dan ini hendaknya kita orang-orang Kristen itu selalu berusaha untuk mawas diri. Nah, siboletisme pun juga pernah ada di Indonesia, bahwa konflik salah ucap ini pun mengakibatkan pembunuhan besar-besaran. Bagaimana dengan gereja Tuhan? Gereja Tuhan juga bisa demikian. Gereja saling menjelekkan satu dengan yang lain, nggak cocok dengan Bapak Gembala, bikin gereja sendiri. Nah, apapun orang itu bisa berkonflik daripada untuk melakukan rekonsiliasi. Kiranya dari tragedi ini kita dapat belajar banyak, bahwa banyak sekali terdapat bibit-bibit perpecahan, entah itu di gereja, entah itu dalam politik identitas, nasionalisme. Biasanya nasionalisme dan agama ini dipermainkan dalam pilkada, pilpres. Hati-hati nanti kita masuk dalam tahun 2024 ini bisa dimainkan lagi. Nah, maka kita sebagai orang Indonesia yang memang terdiri dari banyak suku-suku dan juga banyaknya agama-agama yang berbeda-beda, ini pun bisa dimainkan. Nah, hendaknya kita sebagai jemaat Kristus senantiasa mawas diri untuk hal-hal yang demikian. Demikian perenungan kita malam ini kiranya menjadi berkat. Shalom. Terima kasih Ibu Rita, terima kasih sudah menjadi saluran berkat dan mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai orang lain dan perbedaan yang ada. Saudara-saudara, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam ini diingatkan melalui firman Tuhan untuk bisa menghargai orang lain, menghargai perbedaan yang ada untuk memperkaya kehidupan. Tidak semua orang sama seperti kami, tapi setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, termasuk diri kami. Olehnya menghargai mereka adalah menghargai Tuhan. Tolonglah supaya kami bisa mengapresiasi setiap apa yang telah mereka kerjakan dalam kehidupan ini. Sekalipun kelihatannya kecil, tolonglah kami cermat, teliti dalam melihat kebaikan orang.
kelebihan orang. Tuhan Yesus, ampuni kelemahan kekurangan yang seringkali kami lakukan. Kami selalu ingin lebih dari dibandingkan orang lain. Lebih kaya, lebih pandai, lebih terkenal, lebih terhormat, lebih baik, lebih suci. Biarlah Tuhan saja yang menilai dan kami tetap menjadi hamba. Biarlah orang lain makin bertambah-tambah, lebih baik dari kami. Dan kami belajar untuk memperbaiki diri kami. Dan di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kami hati yang baik, hati yang tahu, menghargai Tuhan, dan menghargai orang lain. Terima kasih. Memberkati rekan hamba Tuhan, Ibu Rita, yang sudah menjadi saluran berkat, memakai, mengurapi, dan menjadikan berkat dimanapun hambamu berada. Jadikan berkat di tengah-tengah keluarganya, secara khusus, supaya di sana kehadiran Tuhan juga dirasakan. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan saudara, saya akan mendoakan secara khusus untuk hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu. Apa yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Apa yang kau doakan, apa yang kau rindukan, didengar dan dikabulkan Tuhan Yesus. Allah sumber segala kebaikan, mencurahkan hikmat dan damai sejahtera dalam hidup saudara. Engkau menjadi berkat dan terus-menerus diberkati oleh karena Tuhan mengasihi hidupmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dimeteraikan berkat itu menjadi milikmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih, kita. Salam buat keluarga. Terima kasih, Pak Henok. Salam buat terima keluarga. Kasih, ini suatu kehormatan buat sama-sama, kami. Bapak. Ya. Selamat malam, saudara-saudara. Kita semuanya diberkati. Dan jangan lupa hari Minggu kita ada ibadah jam 9. Doa saya semua saudara bisa hadir. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Henok. Ya, Tuhan berkati semuanya. Selamat malam, Pak Henok. Bu Santi, baik-baik ya. Baik. Terima kasih. Ya. Pak Henok, Pendeta. Ya, Ibu Karolin, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Henok. Feli, gimana sehat?